Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 7. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri atau harga jualnya. Yang kedua yaitu harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, misalnya barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga yaitu pendapatan dalam rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat terhadap barang tersebut. Yang keenam, jumlah penduduk, seperti pertambahan penduduk. Dan yang terakhir yaitu ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang, seperti naik turunnya harga yang dapat mempengaruhi permintaan. Hukum permintaan adalah suatu dalil atau rumusan yang menerangkan tentang ciri hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah permintaan terhadap barang tersebut. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Ini adalah contoh dari kurva permintaan terhadap sepatu. Jika ada data-data seperti ini, maka bisa dibuat kurva permintaan. Ini adalah 2550. Ini adalah titik-titik yang dihasilkan dari keadaan, yaitu 2016 sampai 2020. Kita tarik saja seperti ini. Titik ini dinamakan demand, yaitu permintaan. Sedangkan ini bisa kita namai dengan keadaannya 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Inilah yang dimaksud dengan kurva permintaan. Pada umumnya kurva permintaan berada dari kiri atas ke kanan bawah, seperti itu. Pergeseran kurva permintaan adalah perpindahan yang sejajar yang berlaku ke atas kurva permintaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor bukan harga yang mempengaruhi permintaan. Misalnya pada keadaan 1, harga sendal yaitu 50, sedangkan permintaannya 10. Lalu permintaannya naik lagi menjadi 15. Maka garisnya seperti ini. Sedangkan di keadaan kedua, misalnya permintaannya adalah 15. Kita hapus dulu. Lalu naik lagi menjadi 20. Jadi garisnya seperti ini. Lalu keadaan satu lagi, di mana permintaannya bergeser ke kiri karena faktor-faktor lain seperti faktor bukan harga menurun, seperti pendapatan menurun. Jadi misalkan harganya 50 sedangkan permintaannya itu 5. Jadi seperti sini, garisnya sini. Ini namanya D1, D2, demand 1, demand 2. Kurva permintaan bergeser ke kanan karena pendapatan naik atau faktor lainnya naik juga. Kurva permintaan bergeser ke kiri karena salah satunya karena pendapatan masyarakat berkurang. Seperti itu penjelasannya.